Tentunya kan waleh lihat wak kecen prestasinya atau eloknya. Jadi saya tidak menggalaan ada mangkis. Sudah jatuhnya Ambon ya. Asalnya itu Cari aman. Cik, 2, 3, dah mulai no! Sana basuh balik jo yang tak bisa yang tagi berat seringnya di pot bunga. Hari ko sana yang sedang main-main di sebuah studio yang entah anak muda kayak lengkap di siko. Ada Wahyu di sinan. Sudah Sehat Wahyu. sehat. Kemudian ada Cok Gagah di siko. Kau berkuatannya masih jomblonya atau lah punya. Siapa mau Dinda? Sadik. Nah, mereka kok adalah anak-anak muda Kota Padang yang punya aktivitas yang luar biasa kemudian Ambo karena bakok luar biasa. Itu hari kau berbicara tentang stand up comedy. Kalau stand up comedy itu harus orang cerdas kemudian Ambo. Kalau tidak cerdas panik atau mah. Oke. Iya kan? Nah, itu adalah sebuah tampil komunitas ya, Sadik ya. Komunitas. Kawan-kawan stand up comedy. Iya. Cerita Stek. Komunitasnya seperti apa? Kemudian apa namanya berkembangnya seperti apa kini? Nama komunitasnya tuh Stand Up Indo Padang. Stand up Indo Padang. Jadi ada nama kota, ada nama Stand Up Indo. Stand Up Indo itu adalah nama komunitas besarnya di Indonesia. Jadi kok boleh dikatakan cabangnya. Betul. Cabangnya. Berarti setiap kota di Indonesia punya cabang. Ada Padang, Stand Up Indonya. Saya bilu berdiri kok. Kalau Stand Up Indo Padang khususnya tuh tahun 2011. 2000. Wih, cukup lama kok berarti. Nah, Iya. kira-kira programnya seperti apa tuh? Sebenarnya basicnya karena stand up comedy, jadinya ya kami berlatih, belajar segala hal yang berkutat tentang stand up comedy itu akan dibahas. Mulai dari latihan, mulai dari teknik kayak gimana, sharing seperti apa, bikin event dan lain-lain. Nah, Gitu itu program yang rutin tuh ya. Kalau yang rutin nih kita latihan sih di cafe namanya open mic. Jadi setiap kota, setiap komunitas tuh pasti ada menyelenggarakan open mic, tempat kami latihan berstand up itu di kafe-kafe gitu bang. Oh, di kafe-kafe. Dan berarti lah ada kerjasama aja orang-orang kafe. Iya kerjasama. Itu kan sistem latihan namanya open mic tuh. Dibayar nggak sih gitu tuh? Gimana ya? Kalau biasanya sebenarnya kalau untuk open mic tuh nggak dibayar dah. Biasanya kalau untuk kalau dari dulu ada dibayar dah. Tapi kini kan coffee shop di Kota Padang sedang berlomba-lomba kok, sedang angin-anginnya stand up tiba kok. Jadi ini pacu-pacu tuh inyo yang menawarkan inyo dibayar lah sebenarnya. Jadi dek lah cik kok dibayar, jadi yang lain lah tabok dibayar setelahnya dan kami pun lah kami jalan di awal kami latihannya tapi tetap inyo membayar. Ya kok doa penuh rezeki kan ada. Iya. Kalau ada orang yang bayar salahnya kan. Nah, kalau Wahyu sendiri lama tergabung di kok? Wahyu kalau mulai stand up di stand up Indo Padang mulai gabung-gabung saya 2006 baleh dah ikut. 2006 tapi ya masuk grupnya 2007 baleh baru masuk. Tapi sempat jadi ketua di Sko, koordinator apa namanya? Iya koordinator. Kalau Sadik bergabung dari tahun 2012. 2012 berarti seniornya Wahyu lah. Nah, kemudian jadi koordinator di tahun 2013. 2013. Kini siapa koordinator di Sko? Kini Diva namanya. Diva. Nah, berarti nomor 2 kok adalah orang-orang yang memang bergaul dengan masalah stand up comedy. Iya bang. Udah tau bang. Ada terserah bebas. Pak. Ditantang kini bisa enggak? Oh ditantang. Untuk merosting Johnny Andra atau Yon Takia kok. Apa sih kok? Bisa enggak? Bisa dong. Kan mereka latihan sana, bahkan latihan mereka dibayar kan? Adio bisa. Oke, coba. Bisa? Sebenarnya kalau roasting itu kan Persiapan. Harus ada persiapan. Iya, ada kan? persiapan. Ada materi apa yang diolah, enggak semudah itu, enggak segampang itu kan. ya dari awal harus mengenali apa kan. Untuk spontan pun enggak bisa sebenarnya. Nah, itu mungkin bedanya. Sebetulnya apa sih perbedaan detil antara stand up comedy dengan lawak? Dengan lawak? Iya, pelawak banyak tuh gitu. Stand up comedy itu kan bagian dari seni komedi kan. Ada stand up, ada komedi. Berarti kan ini bagian dari komedi kan. Kalau komedi itu kan katanya secara universal atau lebih luas. Nah, stand up tuh bagiannya dari seni. Sedangkan udah melawak aja kan. Kadang-kadang melawak sih. Itu kan udah berkomedi, cuman udah nggak berstand up. Misalnya udah duduk atau udah melakukan sketsa komedi gitu kan. Kalau itu harus berdiri, stand up. Iya, Dan itu kan ada istilah yang namanya roasting, ada yang istilahnya punchline-nya, itu kan digunakan kan? Iya, itu beda dengan teknik. Teknik ya, Mungkin kan? secara dasar kayaknya sama sih,
komedi itu kan ada setup, ada premis, ada punchline di bagian lucunya kan setiap komedi itu pasti gitu kan. Cuman bedanya kalau stand up tuh awak seperti bermonolog gitu, ngobrol. Kenapa orang stand up kepandangan orang awam itu lebih cerdas mereka? Kenapa? Ya itu kan pandangan orang awam kan. Ya, kenapa kira-kira penyebabnya? Apakah bahasa yang digunakan, istilah yang digunakan yang itu terkesan lebih cerdas dan kritiknya itu mungkin lebih membangun atau bah? Nah, mungkin salah satu penyebabnya dibilang komedi cerdas tuh sebenarnya kayak gitu. Karena pembahasan yang awak tampilkan tuh biasanya lebih dalam tanda kutip berat atau kritis gitu kan. Sebenarnya sih nggak semua stand up comedian tuh pembahasannya kayak gitu. Justru yang goblok-goblok, yang bodoh-bodoh juga banyak sebenarnya. Banyak juga sebenarnya. Cuman iya, tapi munculnya Indonesia mungkin karena di TV itu kan semacam ngobrol sendiri gitu. Artinya mereka mengontrol penonton tuh one man show gitu kan. Jadi semuanya mereka yang nanggung beban sendiri gitu. Kalau sketsa komedi banyak orangnya, ada temennya, ada lawannya. Mungkin kalau stand up karena sendiri, mungkin orang, hebat les orang, tapi bisa membuat orang banyak galak gitu kan. Mungkin salah satu poinnya dibilang cerdas tuh mungkin itu. Oke. Kini komunitas kok lah sekian tahun berdiri, ada bara yang tergabung di sini kok? Banyak bang yang datang dan pergi. Oh, dulu yang datang dan pergi dan tidak. Iya, karena kan lah dari 2000 sebalik. Nah, untuk bisa masuk kemari ada syarat nggak sih, bah kawan-kawan bergabung? Adakah untuk berlatih pun mereka harus mengeluarkan biaya gitu atau bah? Enggak sih, maksudnya cuman solid aja datang latihan, dan kalau misalnya memang ada duit 3 juta kita terima. Dan jadi intinya kawan-kawan boleh datang bergabung di sekolah latihan bersama gitu kan. Yuk kalau rasanya kamu bawa gorengan barana lah nyona kan gitu kan. Iya. Enggak. Nah, itu yang kawan-kawan yang tergabung itu adalah mahasiswa atau SMA atau BA? Rata-rata ya mahasiswa sih. Mahasiswa. Banyak peminatnya untuk Kota Padang sebetulnya. Banyak yang cuman coba-coba dan tidak tergabung komunitas juga banyak. Sekarang yang ada bara orang kira-kira yang tergabung, aktif. yang aktif ya. Aktif. 20 lah. Ya 20-an lah. Rami tuh. Iya. Nah, programnya apa saja di Siko? Latihan tadi, open mic tadi dari kafe ke kafe. Kemudian, nah itu tunggu dulu. Kemudian mempunyai lupa, Ambo. Ketika dari kafe ke kafe orang minta ke kawan-kawan, itu secara personal atau secara organisasi mereka minta? Organisasi. Nah, organisasi ngirim kawan enggak? Ngirim utusan, artinya Iko ke kafe Iko digilir enggak? Enggak, sebenarnya ngalir sih ya udah, karena konsepnya kan open mic. Jadi open mic itu memang tempat kita latihan. Nah, biasanya memang teman-teman komunitas ini memanfaatkan itu untuk latihan. Jadi semakin dia pengen materinya bagus, semakin banyak dilatih, artinya dia harus ikut kan. Jadi kalau misalnya kafe itu mengundang komunitas, artinya teman-teman berapa orang biasanya yang diturunkan? 10-15. Cek kafe itu? Ya, biasanya emang dari Isya sampai jam 11 malam lah. Itu berapa bayaran itu yang dibayar mereka rata-rata? Tergantung sebenarnya bang. Paling tinggi? Paling tinggi? Kalau komunitas itu 1 jutaan lah, 1,5 lah. 1 juta, tapi kok bagi 5 baleh? Nah, itu kita nggak bagi. Kok udah bagi? Masuknya ke kas. Oh, bukan untuk pribadi, malah untuk kas. Iya. Kalau Nah, dana aku digunakan untuk apa nantinya? Wah, cukis di sana. Dana itu nanti digunakan untuk mabuk-mabukan. Dana itu dipakai untuk event lah, event. ada kamera. Kan. Itu lo lamanya kalau mau tanya komedi kau. Untuk kalau misalnya ada bikin event, ya nanti ada yang kurang-kurang, kita butuh duit, jadi kita nggak perlu capek nyari sponsor, kita bisa mandiri lah. Misalnya untuk produksi, operasional, segala macam. Kesulitan untuk stand up komedi itu sebetulnya yang bagian mah. Yang bagiannya paling susah itu. stand up-nya. Stand up-nya yang bagian paling susahnya. Stand up-nya? Bikin materinya. Bikin materi. Nah, itu kadang-kadang kan ada yang ya, garing bana, garah tuh gitu kan. Kadang-kadang yang meniru yang dari nasional. Sebetulnya Baam mengeluarkan ide-ide kreatif itu sebetulnya. Baam sih strateginya gitu. Baik. Wahyu kan petang tuh sempat menang tuh juara 1 lomba stand up komedi yang diselenggarakan Kopi Batigo ya, Piala Wali Kota. Juara 1. Sempat menduga enggak kalau akan juara? Sempat pasti. Kalau yang petang kok pasti sempat. sempat. Karena Karena mungkin ya paling
materi lah siap dari rumah kayak gitu. Memang lah disiapkan materi lah apa. Kayak lawan ndak balik nah dah. Balik ya sih. Ada yang balik dah, tapi mungkin ndak salahnya balik dah. Jadi kan yang ikut kadang kan itu juga ya. Itu curhat ndak waktu itu? Isi materi. Banyak curhat ndak sih? Oh iya, tentang masalah ndak tamat dunan, kemudian iya masalah itu tamat dunan ya. Emang. Nah, kegiatan-kegiatan itu sebetulnya untuk Sumatera Barat hari ini lah cukup ndak untuk artinya ada event-event lomba kemudian kafe, cukup ndak waktu untuk berlatih kawan-kawan memanfaatkan kondisi itu, bang nih? Atau masih kurang Wak untuk menghargai sebuah stand up komedi di Sumatera Barat? Maksudnya penghargaan itu begini Wak, ketika ada event sebetulnya ada momen untuk bisa memberikan stand up ruang ke stand up komedi, tapi mungkin berapa event tidak menyelenggarakan seperti itu. Bam. Kalau dari saya pribadi sih memandangnya cukup sih, karena cukup, ya? Walaupun mereka dalam tanda kutip tidak membuka peluang atau membuka kesempatan untuk kita berlatih, pun kita pasti juga akan menyelenggarakan itu sendiri secara mandiri gitu. Maupun kafe nggak nyari kita, ya pasti kita yang akan nyari kafe gitu untuk bisa nggak ya kita numpang latihan gitu. Pun misalnya mereka nggak mau bekerja sama, ya pasti kita akan cari cara untuk bikin event, bagaimanapun caranya kita bisa membawa penonton kita lah dalam tanda kutip untuk menyaksikan materi-materi kita yang supaya bisa dilatih gitu. Karena kita akan bikin sendiri event itu gitu. Nah, jadi kan untuk Sumbar kok stand up komedi stand up Indo Padang. Indo Padang. Artinya ada wadah di pusat. Ada. Nah, itu dari pusat bahas sih pembinaannya ke daerah seperti apa kira-kira? Apakah mereka juga mengirimkan pelatih atau tutorial atau mentor atau baal gitu? Sebenarnya secara langsung sih enggak. Stand up Indo tuh sebagai istilahnya hanya payung aja. Payung yang memberikan fasilitas. Sebenarnya di situ juga ada kantornya kita kan. Di Jakarta itu ada kantor Stand up Indo, juga ada beberapa manajemen komika yang sudah kuat lah istilahnya, secara manajemen tuh udah kuat gitu. Nah, jadi mereka nggak manjain kita yang ada di daerah-daerah gitu ya. Mereka membiarkan kita mandiri, cuman ya paling mengontrolnya hanya beberapa kali lewat grup secara luas gitu. Nah, mungkin kalau ada isu-isu yang secara nasional itu meledak, baru kita tuh kayak semacam dikasih nasihat gitu. Misalnya tentang COVID nih, atau ada ini harus dijaga. Ya, atau ada isu soal pelecehan seksual misalnya di sosmed, jangan sampai teman-teman komika juga nanti terkena permasalahan itu. Stand up-nya juga bikin materinya hati-hati, paling gitu-gitu aja. Ada semacam warning lah, dan itu saling mengingatkan intinya kan. Nah, keberadaan yang di pusat pada teman-teman di daerah itu ada ndak usaha mereka untuk ya udah mempopulerkan kawan di daerah nih, ini ditarik ke pusat nih biar booming, biar jadi komika yang dikenal secara nasional, ada ndak usaha? Ada pasti itu. Ya mereka jatuhnya hanya membuka kesempatan event, nggak yang tiba-tiba kita dijemput atau kita disamperin gitu misalnya. Nggak juga, maksudnya mereka memberikan peluang itu dan kita lah yang mengejar peluang itu sebenarnya. Kita untuk bisa ke nasional tuh cara kita sendiri seperti apa gitu. Nah, nanti mereka akan menyambut dengan senang hati gitu, entah itu dari manajemennya punya kantor, punya stage, punya event, atau punya promotornya sendiri gitu. Ada yang begitu. Nah, ada kan berapa kegiatan di lembaga-lembaga pemerintah yang kemudian membuka peluang lomba stand up komedi untuk anak SMA, lomba stand up komedi untuk anak SMP. Itu sering nggak kawan-kawan dilibatkan? Apakah sebagai juri atau mungkin mencoba untuk memberikan pelatihan buat mereka? Ada nggak kawan-kawan terlibat sama kawan? Beberapa kali ada sih, yang ada Jo, yang enggak Jo. Gitu ya. Iya, kalau misalnya memang mereka sadar gitu kan bahwa kita ada yang selalu berlatih di sini, ya mungkin mereka juga akan menghargai kita gitu. Kadang ya mereka juga males untuk menghubungi kita, ya mereka cari juri sendiri atau yang kenal-kenalan aja gitu. Ya, sebab untuk bisa berstand up komedi itu, untuk menjadi komika itu kan nggak segampang itu. Bahkan Ambo pernah mencari berapa event lomba stand up komedi ketika tingkatan SMP atau SMA, mereka berpikir hanya ngobrol, cerita, dan
banyak berusaha ambil orang galak, tapi teknik mereka tidak menguasai. Nah, pemahaman-pemahaman itu rasanya kan kawan-kawan mungkin lebih tahu. Artinya, setiap orang yang menyelenggarakan setidaknya mereka berhubungan dengan kawan-kawan yang di Siko, karena kawan-kawan mungkin lebih mahir. Nah, usaha apa harusnya lakukan agar lembaga-lembaga yang mengadakan lomba itu, apakah kawan-kawan tidak mencoba menghubungi mereka? Begini loh, mungkin mengadakan pelatihan atau apa gitu. Oh, kalau sampai ke pelatihan gitu belum ada sih, tapi ketika mereka punya event lomba atau semacamnya, ya kami biasanya dihubungi memang untuk juri, kadang untuk mentor, kadang meminta pencerahan gimana sih sebenarnya lomba stand up itu secara klasifikasinya gitu, apakah tempatnya atau crowdnya atau alatnya gitu-gitu, beberapa ada. Nah, kemarin Wahyu kan ikut tuh, menang. Dari segi bahasa, Patang Wahyu lebih full bahasa Minang. Bahasa Minang. Sebetulnya sah-sah saja atau Mbak Asi sebenarnya? Sebenarnya sah-sah sih kalau di Minang ya dah. Oh gitu. Kalau di Siko. Lagian komik-komik daerah lain pun pakai bahasa Inyo surang kalau main di daerah Inyo. Kenapa enggak bahasa Indonesia? Akhirnya dengan bahasa Indonesia ketika itu di shoot, kemudian ditayangkan di channel YouTube, akhirnya semua orang bisa memahami atau harus lo translate-nya atau Mbak Asi. Sebab pemikirannya alangkah itu kenapa enggak sampai di tingkat nasional kok cerita-cerita yang kemenangan kok bisa naik artinya dipahami. Kenapa? Sebenarnya kan kalau dalam atau menguatkan lokal konten kok ceritanya. Sebenarnya dalam sebuah pertunjukan stand up itu kan pada intinya si komika atau orang yang berstand up bisa membuat crowd-nya tertawa. Nah, mungkin karena konteksnya kemarin di acara orang Padang, dan salah satu cara gampang untuk membuat mereka tertawa adalah dengan menggunakan bahasa Padang kan, bahasa Minang gitu. Jadi kalau menengah Minang ya atau kakak galaknya. Sedangkan kalau bahasa yang sama atau materi yang sama dipakai ke bahasa Indonesia, itu kadang kurang dapet lucunya, kadang dapet lawaknya gitu. Ya, kadang-kadang orang awakku payah lo berbahasa Indonesia. Nah iya, tapi kalau memang kebutuhannya lah beda, misalnya untuk ke nasional gitu kan, nah pasti akan pakai bahasa Indonesia dah. Nah, apa usaha kawan-kawan di Siko untuk mengenalkan ke tingkat nasional kawan-kawan yang ada, yang aktif komika-komika yang aktif ini? Apa salah satu usahanya? Salah satu usahanya ya berlatih. Nanti kalau ada event-event atau kompetisi nasional, entah itu via Zoom atau langsung, ya kita ikut audisi, ada perwakilan gitu. Sejauh ini memang baru Bang Pras Teguh sama Rin Hermana yang sudah sampai ke situ. Sampai situ. Menetap lah di Jakarta. Dan kawan-kawan punya channel YouTube juga? Ada sebenarnya, cuman nggak aktif kalau stand up komedinya. Berarti secara personal lebih banyak? Beberapa kawan-kawan stand up sih memang ada yang bikin YouTube sih. Ya enggak, kamu mikirannya akses paling cepat kan salah satu channel YouTube. Mungkin mengenal kawan-kawan melalui channel YouTube kita. Langkah-langkah seperti itu berarti dilakukan secara personal baru? Iya, secara komunitas tuh kalau untuk video stand up di Jakarta tuh ada beberapa manajemen yang menyediakan wadah untuk menjual digital download namanya. Jadi kita menjual file stand up kita kirim, nanti mereka yang mempromosikan. Jadi ada listnya, semacam ada rak-rak DVD yang nanti isinya stand up kita. Nah, kita tuh bisa ngasih ke situ, kita bisa jual ke situ. Dan misalnya itu, misalnya punya video stand up, udah kirim save filenya, tolong jual cek beko ada kesepakatan persenan berapa persen. Tapi berarti kan ada kurasi di sana. Ada. Ini layak atau tidak layak kan ada kan? Ada. Dan kawan-kawan di Siko pun layar rutin ngirim. Enggak. Asik. Dia ada rencana. Tapi biasanya video yang kita kirim pun juga nggak video yang sembarangan kayak latihan doang sih. Misalnya ada show nih, ada penonton yang mungkin ada 300. Oh gitu. Kita record, jadi filenya bagus, audionya oke. Real lah ya, tampilan real ya, bukan artinya sengaja di shoot untuk itu gitu. Nah ya, memang kita bikin show istilahnya, bikin event. Berpengaruh enggak dengan seorang komika hadir di depan panggung dengan banyaknya penonton? Kalau ambo sih beban ambo, kalau penonton ambo enggak galak, ambo stres gitu kan? Sangat lah, parah. Kalau enggak ada penonton kan mood jadi turun lebih kok dah. Enggak lama sih. Pernah enggak Bayu apa? Ketika stand up ada penonton enggak ketawa? Pernah, apa perasaan? Kalau perasaan mungkin panjang sih kan banyak galak orang kok. Mungkin dek materi kurang siap atau awak beda cara membawanya dah. Jadi
koreksi diri sih di panggung tuh kalau lah materi yang memang biasanya lawak bana gitu kalau lah emang nggak dapet galak di awal tuh misalnya payah biasanya orang nggak galak kalau materi yang pasti yang biasanya pasti yang lah teruji biasanya yang lah teruji. Nah, dan yang Patang yang di Kupi Batigo itu persiapannya seberapa lama? 3 hari ya. 3 hari. Nah itu karena yang membawaan materi yang lah teruji tadi dah. Jadi materi itulah dibawaan lah lamo ke beberapa penonton lah banyak lah kalau lawak. Dan itu jadi, sangat efektif untuk menarik ketawa mereka. Gitu. Itu materi pamungkas kok istilahnya. Aku materi-materi dan yang pamungkas. Jadi bisa dibilang itulah pede lah dengan materinya. Beda dengan orang-orang yang masih belum bikin materi atau baru justru bikin materi ketika lomba itu kan. Siapa mentor Wahyu Patang Wahyu ketika lomba? Sadek. Oh dirimu. Ya gitulah salah satu kami kan sama-sama. Traktiran lah. Sama-sama. Apa? Traktiran lah. Itu yang alun ada. Alun lah. Dan alun cair mah. Memangnya materinya udah cuman banaknya enggak ada. Wahyu kayaknya harus capek kalau ingin dimentori tari menaruh gitu kan harus capek lah. Jadi harus dipakai capek nah. Maksudnya dipakai tuta gitu kan. Mungkin dia hadiahnya kurang loh ada. Lah panitia tangan di tangan. Jadi untuk ukuran stand up comedy itu kurang tuh. Kok bicara kau. Nah, sebetulnya kelemahan kawan-kawan. Jadi kan termasuk yang acok mentori kawan-kawan. Kelemahan kawan-kawan sebetulnya di mana? Keberaniankah atau di mana mereka? Kalau kata Panji, ada orang yang ketemu lucu dulu, baru tahu stand up. Ada orang yang dia belajar stand up dulu tapi belum dapat lucunya. Biasanya ada orang yang ngerti tekniknya, cuman ndak lawak. Tapi ada orang yang sebenarnya Pak Joko lawak, cuman ndak ngerti stand up kodo gitu. Orang yang berhasil tuh biasanya yang dua-duanya lah nyelatihnya gitu, yang ngerti stand up dan dia punya bakat lo dalam melucu gitu. Nah kadangnya lucu cuman di panggung public speakingnya belum berhasil ya gitu kan, dan dia belum mengerti cara mengontrol penonton atau timing komedinya alun pas. Nah biasanya kita di komunitas tuh sama-sama belajar supaya pas deliverynya tuh bisa ngerti lah penonton, atau ada beberapa kata yang mungkin penonton nggak paham gitu. Nah disitulah kami belajarnya gitu, sebenarnya sama-sama belajar sih bang. Nggak, berarti yang paling selama komentori berapa teman-teman itu yang paling susah itu apa di kawan-kawan tuh sebetulnya? Sebenarnya yang paling susah tuh memang cari lucunya sih. Cari lucunya sih. Cari titik punchline itu. Nanti ketika yang lucunya dapet itu biasanya lah gampang sih. Sebetulnya mungkin bisa lucu, tapi awak berpikir itu bisa lucu, tapi ingin membawakan itu ya lucu. Banyak juga iya. Beda. Deliverynya, penyampaiannya nggak lucu. Nah gitu cara nyampainya doh kadang gitu kan. Menjadi garingnya dia kan. Iya. Nah kondisi seperti itu, cara mengatasi? Ada strategi khusus nggak untuk itu? Strategi khusus? Harus latihan rutin, open mic tarui atau itu? Ya itu harus sih, kalau karena ini akan tahu kan rasanya di muka penonton langsung, rasanya ketika ngelempar jokes nak kena, berarti ada yang salah kan. Nanti dari open mic tuh akan terasa tuh apa yo yang salah dari penampilan dan tadi misalnya gitu kan. Sodik dan Wahyu kan berarti kan acok punya jam terbang lah untuk stand up comedy. Pernah nggak menemukan kondisi di mana ketika merosting seseorang dan orang itu tersinggung? Kalau Sadik enggak sih, dan Sadik juga jarang roasting sih. Iya. Kalau untuk dari roastingnya, alhamdulillah tidak pernah ada. Soalnya kan di mentor kan tanya ke Bang Sadik misalnya, Bang Iko aman nak untuk orang tu Bang Lin nak berang ya Bang Iko aman nak Bang. Lagian kalau setelah awal roasting wak galak-galakan tu kan wak aleh lihat wak kecen prestasinya atau eloknya. Jadi saya nak menggalakan so ada mangkis. Sudah jadwalnya ambon ya. Asalnya itu cari aman. Agak cari aman berarti. Aman. Berarti cukup aman lah kalau untuk merosting dan perlu strategi khusus itu. Nah, kalau roasting itu kan biasanya ada target yang jelas. Tapi kalau di stand up ada bantu roasting namanya. Tapi stand up sebenarnya namanya riffing tekniknya. Riffing itu istilahnya maja interaksi penontonnya atau itu berarti sifatnya lebih gitu. Spontan. Lebih bisa bilang gitu. Ya. Bisa dibilang gitu. Ya, kadang ada disiapan. Riffing itu lebih ke
stand up, kita berstand up tapi mengajak interaksi. Kalau roasting itu jaleh targetnya sosoknya nah biasa gitu. Artinya sudah dipersiapkan. Biasanya si sosok yang di roasting itu duduk atau perform lo nya di sini dan orang rata-rata tahu dengan sosok Iko biasa gitu. Nah, kondisi di sana yang komika sendiri membuli dirinya sendiri itu istilahnya apa kalau self deprecating. Nah, yang itu tuh sebetulnya hampir sama enggak dengan ketika mau roasting. Ada yang menyampaikan sebetulnya menarik tapi enggak ketawa orang gitu. Tapi sebetulnya materinya itu bisa bikin lucu. Apakah sama kondisinya ketika merosting orang? Kondisi maksudnya kelemahan tadi itu sebetulnya lucu tapi membawakannya enggak lucu gitu. Membawakannya lucu tapi materi itu sebetulnya enggak lucu gitu. Apakah sama? Self deprecating sama roasting. Sama enggak artinya? Bisa buat orang enggak lucu jadinya. Oh, bisa. Cara penyampaian tadi mempengaruhi? Misalnya kita roasting juga orang kan harus kenal kan dengan sosok itu. Sama kayak self deprecating tadi ya, orang harus tahu dengan maksudnya kondisi kita seperti apa gitu. Misalnya yang awak self deprecating misalnya mukoa, misalnya fisik orang lah tahu sama tahu misalnya, atau awak kenalkan dulu awak nah beko baru buru-buruan diri orang bisa aja gitu. Kan ada berapa materi tuh di dalam sebuah perform. Itu kawan-kawan memang diatur, ini materi Iko pertama, kedua Iko, ketiga Iko. Memang diatur seperti itu. Dan kenapa sering kawan-kawan kalau aku mengamati berapa teman-teman gitu, kadang-kadang nyu gaji ya kan, enggak tentu deh sudah kualeo. Seperti dihafal. Itu sih harusnya menjalani proses itu supaya itu enggak terkesan menghafal gitu. Nah, iya memang komedian yang profesional tuh memang harusnya mereka berstand up seperti mereka baru mendapatkan materi saat itu. Saking spontannya terlihat seperti, wih gokil nih orang. Padahal itulah dipersiapkan. Kalau dipersiapkan sebenarnya kan, bahkan sampai set-set dari awal, menit ke sini, ke 3, ke 4, sampai closing itu harusnya dipersiapkan kan. Idealnya berapa menit tuh untuk orang lebih nyaman? Tergantung konteks sih Bang, kalau open mic mah bebas, latihan bebas. Tapi kalau ngisi acara atau ngejob tuh biasanya tergantung permintaan dan tergantung pitih. Nah, maksudnya mikirkan kenyamanan penonton. Iya, itu bisa penonton juga. Pada mini biasanya. Kadang kalau show stand up tuh sejam. Show bisa sejam. Kalau show, Kenapa berani sejam? Karena penontonnya lah kenal dengan. Oke. Ketika kawan-kawan tergabung dalam komunitas Iko, berarti kawan-kawan banyak mengenal banyak para komika di Sumatera Barat. Siapa bayaran termahal komika Sumatera Barat hari ini? Sumatera Barat Pras Teguh lah. Pras Teguh. Kalau Pras Teguh kan tetap di Jakarta. Iya. Kenapa hitungnya ini di luar Pras Teguh? Oh, sebenarnya Padang ya, bukan Sumbar. Padang lah. Padang. Bang Rimnya nasional aja kan? Nasional aja. Wah iya lah. Yang di nasional kini siapa saja? Yang di Padang, orang Padang yang ada di nasional. Pras Teguh Rin. Sama Rin. Mana? Nah, kini yang di luar orang tuh, siapa yang tertinggi bayaran kini untuk di Padang? Wahyu tinggi, Wahyu kalau badannya maksudnya. Iya, badannya yang tinggi. Sodik pada bayaran? Pada bayaran? Tergantung lah dah. Tergantung yang minta. Tergantung minta aja. Bukan masalah persoalan materi, tapi mengukur sebuah profesionalisme seseorang kini kadang-kadang kan dengan uang. Ya maksudnya rate tadi. Ketika Sodik ini diminta kok untuk tampil. Sodik kalau rate-nya rate 1 nih, bayarannya segitu. Kalau Wahyu mungkin rate-nya rate 2, bayarannya segitu. Nah, itu yang mau ingin tahu. Siapa kawan-kawan yang sebab kalau nilai termahal berarti bisa dikatakan terbaik untuk stand up comedy. Jadi komika di Kota Padang, iya kan? Iya. Nah, aku minta analisa ya orangnya kini. Ya. Awak ya kita lah. Abang. Jadi sebenarnya orang kok punya potensi berdua tapi iya, sebenarnya fleksibel sih dah. Maksudnya relatif tergantung. Kadang yang minta kan corporate. Iya, kalau corporate berapa bayarannya? Lebih mahal. Tergantung corporate ya. Pernah dibayar berapa paling mahal? 5 juta, 10 juta? Bang Sadik pernah 5 juta kan? Wus. 10 menit. 3 juta kan 5 juta. Iya, iya. Sempat? 5 juta. Cepat. 3 juta lah. 3 juta Bang Sadik. Kok berarti perlu berpikir juga kalau mau event-event kok agak mahal. Bisa dinego enggak itu? Bisa. Nah, sebetulnya apa sih harapan untuk kawan-kawan dari komika kok? Harapan untuk ke daerah sendiri atau untuk dengan komunitas sendiri atau dengan personal masing-masing? Apa sih? Ayo apa harapan? Harapan untuk apa, Pak? Ya, harapan. Stand up Indo Padang lah.
Apa ya? Harapannya bisa makin banyak sih yang gabung, makin banyak anggota, jadi makin solid. Kalau gini kan misalnya datangnya Cibo, nak lawaknya, nak Cibo besok lah dah, alasan di WA sikit baru kau lah. Pacok je mana? Banyak yang nak lawak kayak gitu, bisa nak ada tiba-tiba lah dah. Kayak dulu kan pasang yang bulan November itu dah. Bulan November itu kami mana yang gabung, bahkan yang baru-baru gabung sampai 15 orang, 20 orang. Yang baru saya tuh di dua kami tuh di WhatsApp kan di grup, nah dosen mau balik dah. Sampai kini hilang cie-cie, lah hilang. Barunya kan rami wak sero juga. Sebetulnya niat, nah awalnya mungkin niatnya kalau niatnya nggak ingin belajar ya modal kondisinya. Nah itu ada sistem rekrutmen, misalnya bulan itu ada rekrutmen, ada Nggak, bebas aja. Yang intinya Cibonya di Cibonya open mic dulu, di Cibonya latihan. Setelah latihan mereka boleh gabung juga kami lah. Kadang-kadangnya gabung duduk-duduk aja nggak pernah Cibo stand up dah. Jadi itu saya yang di mampagalaan kawan sendiri. Iya, sebenarnya disuruh stand up nama ya dari. Kapan go nasional? Wah. Amin. Bila? Hah? Bila? Nanti dikabarin. Enggak, maksudnya udah kan? Apa persiapannya Sodik untuk itu gitu? Persiapannya? Nah, setidaknya kawan-kawan juga tahu apa kalau untuk bisa go nasional, itu loh yang kalian harus persiapkan, dan itu memang tidak mudah gitu. Iya, itu proses kan? Apa kira-kira? Sebenarnya persiapan khusus tuh untuk go nasional sebenarnya ada sih dah. Yang penting sih kita mesti rajin aja bikin materi, latihan. Penting. Sebenarnya jenjang karir stand up komedi itu di Indonesia ya paling gitu. Misalnya dia pengen ke nasional atau bahkan bisa berkembang tanpa harus ke Jakarta pun juga bisa sebenarnya gitu. Kita latihan di sini terus, bikin materi di sini terus. Kalau mau ke nasional ya otomatis harus bikin materi bahasa Indonesia. Yang sedangkan kadang Pak bahasa Minang lucu kan? Tiba ditulis bahasa Indonesia. Ada. Seperti Panji Pragiwaksono tuh adalah salah satu komika senior di Indonesia. Dia kan sudah istilahnya karirnya sudah tinggi di Indonesia nih. Nah, dia pindah ke New York sekarang untuk berkarir stand up comedy. Nah, jadi materi yang sebelumnya lucu di bahasa Indonesia pun ini harus ulang dari nol untuk bikin materi dalam bahasa Inggris kan. Nah, kurang lebih sama lah kayak Awak Padang kayak Jakarta, sama kayak Panji dari Indonesia ke New York. Jadi istilahnya naik level lah materinya gitu. Dan ketika itu dipindahkan ke bahasa Inggris menjadi tidak lucu kadang-kadang. Nah, sama kayak bahasa Minang dipindahkan ke bahasa Indonesia, Awak. Oke. Haram nggak sih hukumnya bagi seorang komika untuk menggunakan stand up yang pernah digunakan orang lain? Iya. Haram dalam tanda kutip ya. Secara hukum sih nggak ada, tapi berarti memang dituntut kecerdasan seseorang itu untuk originalitas lah. Originalitas. Dan itu dalam pertanyaan-pertanyaan sering nggak sih originalitas kok nggak dihargai kawan-kawan? Iya. Makanya itu salah satu syarat kompetisi tuh. Nomor 1, materi harus original, buatan sendiri. Kalau Bang Sadik jurinya tuh udah ada usul kan pakai materi orang walaupun lawaknya dari awal sampai akhir tuh lah tetap dikat. Kalau dulu sih masih terdeteksi ya dah, karena kini kan banyak komika tuh banyak. Iya, jadi kadang juri itu nggak terdeteksi ku materinya tuh materi orang ya gitu. Iya. Kalau dulu hafal karena pelakunya masih skeptik kan. Masih skeptik. Kini kalau larami sehingga kadang-kadang agak susah, apalagi mungkin yang enggak top mana yang dipakainya kan? Iya. Nah, ke depan ada event besar nggak yang akan diselenggarakan oleh Stand Up Indo Padang kok? Ada. Yang terdekat nih adalah show-nya Rin Hermana yang tadi, Rin. Oh, Rin. Jadi bertajuk Kundang namanya. Kundang? Nah, itu kapan diadakan rencana pelaksanaan? Tanggal 28. Sabtu bisa. Oh iya, Sabtu. Tanggal berapa? Sabtu bisa. 28. Oh, 26. Di Teater FBS UNP. Oh, keren. Dan itu memang show-nya saja? Show-nya. Itu ini tunggal atau apa? Ini tunggal pakai opener 2 orang. Pembukanya dari Stand Up Padang 2 orang. Itu berdurasi berapa menit? Kalau kemarin tampil yang Rin Hermananya mungkin 1 jam. 1 jam? 1 jam. Nah, itu penontonnya biasanya dari kalangan apa gitu? Orang Padang? Enggak, maksudnya apakah memang hanya kawan-kawan stand up komika saja atau mungkin yang lain atau pejabat yang kalian undang atau apa gitu? Itu kan sistemnya jual tiket tuh udah. Oh, jual tiket. Jadi yang mau nonton yang beli tiket. Dan itu kini penjualan tiket telah dibuka? Sudah. Habis lo pre-sale-nya. Habis? Pre-sale-nya. Pre-sale-nya. Berapa itu kini? Apanya? Harga tiket? 100.000. 100.000. Tapi banyak promo kok. Misal promo seperti ya?
lihat di akun stand up Indo _PDG, kalau nggak di Rin Hermananya. Masih ada tiketnya. Masih ada Akun IG. Apa tadi? Coba ulang lihat biar kawan-kawan tahu tadinya. @standupindo _PDG atau bisa di Instagram Rin pribadi @Rin_Hermana. Oke, kegiatannya tanggal 26 Februari di Teater FBS UNP. Nah, itu menjadi menarik kalau sana ingin melihat atau mungkin peduli dengan kondisi seperti itu, kenapa tidak mencoba nonton dan mana tahu bisa menjadi komika handal puluh di Sumatera Barat. Amin. Nah, itu kan Rin. Ya. Yang di bulan Mei nanti juga ada Pras Teguh. Oh, Pras Teguh. Rencananya itu di? Belum tahu tempatnya. Tajuknya Ibu judulnya. Jadi mereka punya tajuk sendiri yang bisa dan itu ada kundang gitu ya. Kundang, kalau Rin, kalau Pras Ibu. Jadi stand up-nya itu menceritakan tentang ibunya. Karena ibunya baru berpulang kan. Jadi ada materi-materi yang tentang ibu dibawakan dalam sebuah show. Nah, kalau ibu itu nanti akan tour tuh se Indonesia beberapa kota. Kalau kundang ini 2 kota, Padang sama Jakarta. Padang sama Jakarta. Wah, keren. Berarti sebenarnya para komika di Sumatera Barat sebetulnya sudah cukup bagus. Betul nggak sih seperti analisanya? Artinya mereka sudah bisa bikin show sendiri, udah bisa jalan. Karena juga kita, Padang ini salah satu komunitas yang waktu awal-awal stand up masuk di Indonesia, kita juga salah satu kota yang pertama bikin komunitas lah. Di awal-awal di tahun 2011 itu. Makanya banyak juga pelakunya yang sudah ya bisa dibilang oke lah, ya go nasional lah gitu. Nah, kini ada Padang. Kok Padang berarti? Skopnya Padang. Berarti kayak kota-kota lain Bukit Tinggi ada nggak? Sebenarnya ada. Yang aktif mungkin kini stand up Padang sama stand up Payakumbuh lah udah. Oh, Payakumbuh ada. Ada stand up Bukit Tinggi sempat aktif tapi kini lah loyo. Kayak lah hilang sih. Hilang sih ya. Hilang. Tapi masih ada IG-nya masih ada. Cuma nggak aktif kan? Iya, nggak aktif. Ya setidaknya kenapa nggak Sumatera Barat sih stand up Indo Sumatera Barat gitu. Karena base-nya kota. Iya. Dah. Oh gitu. Stand up Indo Bandung, stand up Indo Jogja, stand up Indo Malang, Padang. Oke. Sana suatu hal yang luar biasa bisa bincang-bincang dengan anak-anak muda yang luar biasa kok. Tapi pertanyaan nambah tadi, masih jomblo atau lapnya? Lah punya istri yang pertama. Punya istri, berapa orang? Surang kan yang pertama, iya. Oh, surang baru ya. Nggak ada niat kan? Niat tambah nggak? Gue pikir. Ayo. Oh, masih kuliah, masih kuliah. aman, masih santai. Oke, jadi di sana kalau nggak tahu ada aturan di para komika kok bini boleh tambah atau enggak tuh tanya ke sana. Mau nggak lu Oke, silakan saja komen tanya yang lain dia bisa lah. Yang jelas stand up Indo Padang ada Sodik, Disko, ada Wahyu lah masuk di Pot Bungo dan kita tunggu anak muda inspiratif dan kreatif lainnya di Pot Bungo. Lah sana. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis